yang terkasih, minggu ini kita mendengarkan kisah tentang dua murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Situasi yang dialami oleh dua murid waktu itu mengalami kesedihan, kemurungan. Mereka sedih karena memang mereka baru saja menyaksikan peristiwa salib, yakni sengsara dan kematian dari guru mereka, Yesus Kristus. Dengan kematian sang guru, harapan mereka pupus. Mereka tidak lagi bahagia. Mereka putus asa. Bagi mereka, ya lebih baik pulang kampung, mudik. Suasana sedih yang meliputi hati mereka itu akhirnya membuat mereka tidak mampu mengenal Yesus yang berjalan-jalan bersama dengan mereka, yang bercakap-cakap dengan mereka. Yesus juga bertanya-tanya kepada mereka, tapi toh mereka tidak bisa mengenal Yesus sama sekali. Tentu saja, teman-teman muda yang terkasih, sang guru tidak ingin para muridnya larut di dalam kesedihan. Karena itu ia membuka mata dan pikiran mereka sehingga mereka mampu mengenalnya sebagai Tuhan yang sungguh telah bangkit. Ketika mereka telah mengenalnya, hati mereka berkobar-kobar, gembira. Mereka pun tidak segan-segan. Mereka pun segera mewartakan kabar gembira itu kepada teman-teman mereka, para murid yang lain. Nah, inilah buah dari kebangkitan Tuhan. Peristiwa yang dimulai dengan kedua murid yang tadinya murung, sedih, kecewa, tapi pada akhirnya mengalami sukacita, kegembiraan. Saudara dan saudariku terkasih, rekan-rekan muda yang terkasih, seperti kedua murid tadi, kita pun pada saat ini sebetulnya sedang berada di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Dalam perjalanan ini ada saat di mana kita merasa kecewa, putus asa, masa depan seolah-olah tanpa harapan. Perasaan kecewa juga akan membuat hidup kita, terutama iman kita, menjadi gampang goyah. Saat-saat seperti itulah kita harus menyadari bahwa kita sebetulnya tidak pernah berjalan sendirian. Ada Yesus bersama kita, menyertai kita. Sebagaimana ia telah merubah kemurungan kedua murid tadi menjadi kegembiraan. Begitu juga ia akan mengubah kekecewaan kita menjadi kegembiraan. Ia akan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Karena itu, kita perlu memiliki iman yang kuat untuk percaya walau kita sebetulnya tidak pernah melihat secara langsung, secara kasat mata. Kita harus mengasihinya walaupun belum pernah menyentuhnya. Seperti halnya Thomas yang sulit percaya, tetapi ketika melihat Tuhan pada minggu lalu ketika melihat Tuhan dia hanya mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini merupakan ungkapan iman yang paling mendalam. Maka rekan-rekan muda yang terkasih, doa permohonan di Emmaus itu tetap harus menjadi doa kita juga, yakni tinggallah bersama kami ya Tuhan. Setelah permohonan ini kita harus menyediakan tempat istimewa bagi Tuhan agar ia memiliki kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, berbicara kepada kita, turut merasakan duka kita, dan pada akhirnya mengubah duka cita menjadi sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.